setiap hujan tuh pasti bau setiap. Halo semuanya, sekarang kita sudah berada di lokasi di mana tempat terjadinya pencemaran akibat limbah rumah tangga dan sampah di daerah Tanjung Pinang Barat, tepatnya di Teluk Keriting. Kali ini kami sedang menuju perjalanan ke rumah narasumber yang ingin kami wawancarai mengenai pencemaran yang terjadi. Baik semuanya, di sini saya akan mewawancarai salah satu warga yang ada di Kelurahan Tanjung Pinang Barat, RT 1 RW 11 mengenai pencemaran yang terjadi di perairan di sekitar sini. Baik, di sini saya bersama Bapak siapa? Bapak Nizar. Bapak Nizar. Bapak, di sini saya akan mewawancari Bapak bagaimana mulai terjadinya pencemaran sampah yang ada di wilayah ini. Kapan terjadinya mulai pencemaran sampah ini, Pak? Ya, kalau kapan mulai terjadinya itu saya pun nggak bisa tentukan karena saya selama hampir 20 tahun di sini. Keadaan sampah yang ada di sini memang beginilah. Sampahnya itu ada yang bersumber dari sungai kecil yang ini dengan yang di depan SMA 5 itu ada juga di situ hilirnya kan. Nah, itu sampah dari situ, sebagian juga dari warga yang ada di pantai sini. Jadi untuk pencemaran ini tidak semua sampahnya berasal dari wilayah sekitar ini. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak kenapa nih bisa terjadinya pencemaran sampah ini, Pak? Ya, karena kurangnya kesadaran warga nggak mau mengantar ke tong sampah gitu kan. Pemerintah udah menyiapkan, tapi itulah mungkin kurang kesadaran. Akhirnya sampah suka-sukanya aja dia buang ke sungai atau ke pantai kemana gitu kan. Jadi menurut Bapak ini kurangnya kesadaran dari warga setempat ya, Pak ya? Pasti. Karena itulah semua di sana menganggap yang paling gampang itu buang ke sungai. Menurut Bapak kalau dari segi pemerintah ini udah menyediakan tempat sampah yang baik atau enggak, Pak? Pemerintah pun saya rasa masih ada kekurangannya. Menyediakan sampah itu cuma di bagian jalan umum sana, jalan besar, tidak sampai ke ke pelosok-pelosok, ke dalam-dalam gini kan. Jadi itulah orang juga mungkin memikir mau cepat kerjanya ataupun buru-buru mau pergi kerja atau gimana, ya ambil yang simpel aja, campur aja ke laut, nah, gitu kan. Jadi selain kurangnya kesadaran juga kurangnya dari tempat penyediaan sampah oleh pemerintah ya, Pak ya? Di sana itu di RW 15 itu tong-tong sampah kecil itu masuk ke tempat-tempat kayak gini, siapkan tong kecil-kecil kan. Nah itu kurang di sana sampahnya itu. Saya pun pernah tinggal di situ, ada 3 tahun nggak berapa kemarin saya pindah sebentar di situ kan. Nah itu kurang sampah karena itu ada disiapkan tong-tong kecil di perempatan gini ya, di dalam gang-gang kecil gini ada. Sementara di sini nggak ada. Menurut Bapak nih bagaimana dampak untuk Bapak atau warga sekitar terkait pencemaran sampah yang terjadi? Banyak. Pertama baunya itu kalau hujan deras, sampah itu turun banyak, itu baunya tak tahan. Kami yang di sekitar ini pun tak tahan baunya. Itu keduanya macam di laut itu juga orang yang nyondong udang, yang bubuk ketam segala macam itu pun resah juga dengan keadaan sampah. Orang nyondong banyak sampah, nah, sondongnya tak jalan kan. Untuk selanjutnya, menurut Bapak nih, setelah terjadinya pencemaran sampah di sekitar sini, menurut Bapak bagaimana cara penanggulangan atau solusi dari pencemaran ini, Pak? Penanggulangan ada juga hari itu datang dari tim sukarelawan katanya, dari saya pun, tapi bukan dari dinas kebersihan, bukan. Tapi saya tengok mereka itu pun merasa kewalahan. Didatangi pun setiap Jumat, habis itu sudah tak datang, katanya nyerah. Ini saya pun tak tahu macam mana solusinya, tinggal pemerintah sendirilah yang mikirkan kan. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana harapan Bapak untuk kedepannya terkait pencemaran sampah ini? Ya harapan itu
memang harapan kita bersama lah kalau dapat tuh memang secepatnya penanggulangan sampah ini biar ada, supaya kami pun yang selalu mendapat bau yang tak sedap ini bisa hilang. Itu setiap hujan tuh pasti bau, setiap sampah yang masih istilahnya dengan isi-isi apa di dalam yang sudah penuh pelat, penuh apa semua kan bau. Sering terlintas bau yang tak sedap itu. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Itulah teman-teman terkait dari terjadinya pencemaran yang ada di Kelurahan Tanjung Pinang Barat ini, RT 1 RW 11. Baik, terima kasih Bapak. Nah teman-teman, jadi ini dari kelompok kami sudah melakukan wawancara terhadap penduduk di sekitar wilayah Kelurahan Tanjung Pinang Barat. Nah, dapat disimpulkan bahwa memang dampak dari pencemaran sampah ini sangat-sangat buruk bagi kita yang tinggal di daerah pesisir pantai ini. Sebelumnya menyebutkan bahwa memang dampak buruk itu adalah karena adanya pencemaran sampah. Nah, pencemaran sampah ini terjadi bukan hanya semata-mata karena penduduk yang di daerah sini membuang sampah sembarangan, mungkin di laut-laut sana. Namun ketika air pasang, nah arus sampah itu terbawa oleh arus air laut dan sehingga menetap di tepi pantai. Di sini kita sangat membutuhkan kesadaran bagi diri kita sendiri dan juga teman-teman untuk tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya karena sangat mengganggu ekosistem di laut. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.